tentang bersyukur. Apakah ada hubungannya antara syukur dan takdir mubrom? Itu yang pertama. Terus yang tadi yang keduanya, misalkan kepada saudara habis beresin ini nih, misalkan saya bulan nih, beresin kontakan listrik misalkan, terus dikasih uang, terus kuliah orang usah. Nah, itu termasuk tergolong tidak bersyukur atau gimana ya? Mau mawon seperti dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang Edi bertanya, apakah hubungannya bersyukur dengan takdir mubrom? Apakah ada hubungannya bersyukur dengan takdir mubrom? Iya. Iya. Nah, bersyukur ini tentunya kita mensyukuri atas pemberian Allah atau nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita semua. Nah, kita bersyukur. Nah, apakah ada hubungannya dengan takdir mubrom? Ya bisa juga. Bisa hubungan dengan takdir mubrom. Sebab nanti kita kalau tidak bersyukur, tentu bisa jadi rubah. Jadi sesuai dengan dawai Allah Ta'ala tadi yang sudah disebutkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi takdir itu kan ada dua, ada takdir mubrom, ada takdir ghairu mubrom. Yang mubrom itu sudah paten, artinya tidak bisa ditawar-tawar lagi. Berarti kita sudah dipastikan tahun sekian, hari ini jam sekian lewat sekian dicabut ruhnya, meninggal. Lalu lari kemanapun dia tetap meninggal, dan tempatnya sudah ditentukan. Walaupun lari ke Jakarta ya balik lagi ke tempat semula, karena sudah takdirnya begitu. Itu mubrom. Nah, ghairu mubromnya, yang dihubungkan tadi Kang ditanyakan, itu bisa rubah. Kita ini tidak bisa mencari jadi, atau tidak bisa menjadi orang kaya, barangkali tidak bisa menjadi orang kaya secara akal atau logika. Terus kita berusaha semaksimal mungkin dan berusaha sesuai dengan tujuannya, pengen kaya barangkali. Dagang ini nggak jadi, dagang ini nggak jadi. Tani nggak jadi, kerja lagi nggak jadi lagi, nggak diterima balik, diterima sebentar ini lagi. Terus tapi kita tidak bosan-bosan, tidak putus asa, terus minta kepada Allah dan sungguh-sungguh, dan disesuaikan dari segi doa, ikhtiar, terus pekerjanya disesuaikan. Bapak kita kalau segi dan lewat dagang, ya dagang ya harus laku, nggak laku jalan. Itu doa terus kita, walaupun belum masih mohon kepada Allah, dan kita terus berikhtiar bagaimana caranya supaya gini cepat laku, bagaimana ini supaya kita cepat punya langganan, punya konsumen. Nah, itu bagaimana cara ini ikhtiarnya. Terus di setiap hari, setiap ini kan doa, dan itu, dan disesuaikan perintah Allah pun jangan sampai karena kita lagi ngejar saya terus perintah Allahnya disia-siakan. Jangan, disesuaikan semua. Insya Allah dengan ini bisa rubah. Nah, semua itu sesuaikan. Nah, itu makanya ada hubungannya. Nah, kalau kita selalu bersyukur, walaupun kita belum jalan, belum jadi orang kaya, tapi karena pengen kaya disesuaikan, ya sudah doa itu semuanya lah. Tidak diem aja, tapi terus istiqomah, menjalani ibadah istiqomah, maksiat ditinggalkan. Terus kita pekerjaannya dagangnya laku tidak laku jalan, doanya terus-terusan, dan ikhtiar caranya bagaimana supaya kita bisa punya konsumen, punya langganan, punya terus
Nah, ke teman cara-cara kita silaturahim hubungan baik. Nah, itu bisa jadi jalan. Nah, jadi perubahan ini dengan lewat kita bersyukur tadi, nah, digunakan itu kan berarti bersyukur, ibadah tidak mengurangi malah tambah meningkat, istiqomah, apa namanya, dagang walaupun belum laku, walaupun belum jalan, terus tetap jalan, ikhtiar terus, kita saling hubungan, berdoa terus, ini namanya bersyukur. Hubungan dengan tadi takdir ghairu bro bisa jadi rubah nanti karena kita menyesuaikan tujuan. Jangan punya tujuan tidak disesuaikan, tidak bakal ketemu nanti. Itu kalau ilmu nahwunya berarti taman nih kalau tidak disesuaikan. Tapi kalau disesuaikan itu namanya la'ali. Kita mengharap kepada Allah, roja, mengharap kepada Allah tapi disesuaikan dengan harapan yang diharapkan ini. Kalau kita mengharap tapi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, yang dituju ini, maka namanya taman nih. Siapa namanya hayalan jadinya. Nah, jangan sampai kita jadi taman nih, jadi hayalan. Nah, kira-kira tali. Nah, nanti akan ketemu, akan berubah karena sudah ada di dalam Al-Qur'annya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, ini makanya Pak itu ada hubungannya, ada sederhana kayak ini. Nah, yang penting kita sesuaikan dengan bersyukurnya. Bersyukur itu menjaga nikmat Allah, pemberian Allah, dikit, banyak, sedang, selalu bersyukur. Sebab kalau dikit tidak bisa bersyukur, gede pun, banyak pun tidak akan bisa bersyukur. Dikira dapat jeripaya dan kerja kerasnya dia saja, padahal enggak, semua dari Allah. Nah, itu kalau kita selalu bersyukur, insya Allah akan rubah takdir ghairu mubrom ini, akan bisa dirubah. Jadi orang kaya beneran. Jadi insya Allah bisa jadi gitu. Semua bisa dicari selain kita tadi mati. Yang kedua, apa pertanyaan yang kedua itu? Misalkan saya membantu saudara, terus tiba-tiba setelah selesai dikasih apa gitulah, misalkan uang atau dan lain sebagainya, tapi sayanya menolak gitu. Nah, apakah itu termasuk menolak? Bukan, ya, iya benar. Jadi kayak gitu tuh, kalau kita diberi, makanya kita diberi oleh orang, walaupun kita ini tidak membutuhkan, terima saja. Kalau kita menolak, menapik rezeki namanya kalau bahasa. Menapik rezeki ini berarti kita menolak rezeki dari Allah, pemberian Allah. Nah, ini nandakan kita tidak bersyukur kepada Allah. Jadi jangan sampai nolak, terima saja walaupun kita tidak butuh. Nanti kita sedekahkan kembali kepada orang lain. Jadi nerimanya itu berarti kita bersyukur kepada Allah, dan walaupun kita tidak butuh tetap kita berterima kasih, alhamdulillah, dan doakan orang tersebut itu semoga orang itu panjang umur, rezekinya tambah banyak, tambah berkah, terus doakan begitu. Nah, ntar kalau diterima karena kita ini kurang membutuhkan, ada yang lebih membutuhkan, kasihkan kepada orang lain, kan lebih senang. Ini dua kali lipat. Dari ini sudah dapat, nikmat kita terus selalu dipanjangkan, nikmat kita selalu bertambah, dan dikasihkan lagi terhadap orang lain, itu berarti kita sudah menjadi tambah sodako, tambah rezeki. Kalau orang sodakokan ke orang lain sudah nambah rezeki dan juga terhindar dari penyakit dan belai. As-sodakotu dapul bala wa kasrotu rizki. Jadi jangan sampai ditolak. Kan ada aja. Oh, aja. Walaupun akeh tetap terima. Kok sodakokan maning ning wong lebih membutuhkan, masih pirang-pirang wong sing butuhkan. Atau sing main iki lebih sing main iki wong ora duwe, sing dipaine wong sing duwe, sing akeh kan kamu bisa jaja. Oh sampeyan ayo kan pengen ndi aja terima mawon, saya sing diterima wis mangga kula sedekah maning sampean. Wis dijoli syukur sampai sedekah maning oleh pahala maning, dan sampean niku mungkin terhindar dari penyakit dan lain. Sedekah maning pun kula terima ya, telikin mangga kula sedekah maning sampean. Kayak kon carae lho.
Oh, ini diterima dikit aja sampai kayak tulis aja kono. Aku sampean be aja pokoknya jangan terima dikit gitu loh. Ku bimbingannya Kanjeng Nabi dengan kanjeng aku cara. Bukan tadi kayak ini. Buat nggih paham ya. Caranya bukan tadi. Sejene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi dibahas ini bahwa syukur tentang nikmat dohir. Bagaimana cara mensyukuri nikmat batin? Artinya menerima nur zikri atau segala macam. Terima kasih, begitu aja Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mensyukuri secara mau bil lisan. Jadi ana bil batin kelawan hati. Nikmat batin, nikmatnya bukan nikmat dohir tapi nikmat batin. Nikmat batin seperti iman, takwa. Ini batin namanya. Nah, iman dan takwa ini batin. Dan itu pun termasuk pokoknya sebenarnya sih setiap bersyukur kita seluruh niki dianggap saking Gusti Allah kabeh walaupun lewati manusia iku kegawa batin sebenarnya kegawa batin. Tapi intinya batin nggih iman dan takwa kita kepada Allah niku. Lamun syukurane pun alhamdulillah kita masih ibadah tambah tekun, ibadah kita tambah semangat. Alhamdulillah selalu kita dijaga dalam menjalankan ibadah istiqomah. Ini kan ibadah batin ini. Ya selalu disyukuri. Sebab kok bakal diuji kita istiqomah kita dilalai karena sakit, dilalai anak males, dilalai ini khawatir. Jadi makanya selalu ya disyukuri atas kita kekuatan istiqomah kita. Sebab istiqomah kita ini jadi kuat, itu berarti menambah udah jelas kualitas iman kita menambah. Itulah isi daripada batin. Termasuk menjaga kayak orang tarekat latifah terus berzikir. Niki terus selalu mohon kepada Allah jangan sampai kita lepas ya Allah. Terus selalu meningkat kayak zikir kita ingin dalam bilisannya selalu meningkat selalu terjaga istiqomah. Terus sehingga ketakwaan kita kepada Allah dalam menjalankan apa yang dilarang oleh Allah kita selalu terjaga dan terlindungi. Mohon dilindungi ya Allah, mohon dijaga. Jangan sampai kita terjerumus. Ini termasuk sebagian daripada syukuri ini. Iya, kita harus begitu, harus disyukuri. Kamu itu juga sama nikmat yang luar biasa sebenarnya itu. Kalau orang bisa istiqomah, bisa datang ke majelis taklim, bisa istiqomah zikir, bisa istiqomah silaturahim, dan itu termasuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu Kang. Jadi tetap harus disyukuri itu. Susah orang menjalankan istiqomah dalam kebaikan dalam ibadah itu susah kadang-kadang. Makanya kita harus syukuri. Jangan kalau disyukuri khawatir kita lagi istiqomah dicabut ini. Jadi malas istiqomahnya kan begitu. Ada kan banyak kan udah istiqomah udah bertahun-tahun preset kena. Nah, ini karena mungkin kurang bersyukur tadinya. Nah, ini bersyukur akhirnya berhenti istiqomahnya. Ini termasuk merugi juga. Jadi kalau udah termasuk dicabut juga oleh Allah nih. Karena kurang bersyukur bahwa kita bisa istiqomah. Sedangkan kita istiqomah ini mendekat diri kepada Allah, tambah dekat kepada Allah, tambah disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena imanannya makin tambah makin berkualitas. Bon. Yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang syukur nikmat Pak Kiai ya. Yang ingin saya tanyakan di sini, semisalkan nih Pak Kiai, orang itu non Muslim, orang non Muslim ini dia misalkan bersyukur, tapi dia tidak menyebutkan nama Tuhannya, cuma misalkan dia bersyukur dengan menyebut nama penciptanya. Terima kasih ya pencipta aku misalnya gitu, tapi tidak menyebut nama Tuhannya. Itu kira-kira diterima nggak sama Allah? Karena dia di sini kan nggak menyebut nama Tuhan, siapa Tuhannya dia kan menyebut cuma aku bersyukur atas nikmat sang pencipta aku, misalkan bahasanya begitu. Itu gimana kira-kira? Oke. Terus yang kedua, pertanyaannya, apakah kita diberi cobaan itu harus bersyukur juga? Kan cobaan terus yang dikasih. Iya.
Apakah semuanya harus disyukuri kata Pak Kiai tadi. Apapun diberi Allah tuh disyukuri. Kalau cobaan pun terus tetap disyukuri gitu. Nah, itu aja pertanyaannya dulu untuk sementara Pak Kiai. Iya. Iya Mas Joto. Apakah diterima syukurnya non muslim? Sama saja sebenarnya. Non muslim juga mempunyai Tuhan, sama. Mempunyai Tuhan. Nah, nampung salah ininya aja. Salah caranya saja sebenarnya. Seperti dia juga punya Tuhan. Nah, namun salah apa namanya, akidahnya aja. Kalau menurut Islam salah, kalau menurut dia sih nggak salah kan begitu. Menurut Islam kan salah. Jadi ya tetap diterima, dia juga punya Tuhan. Nah, ya Allah, walaupun nggak manggil Allah kan, manggilnya Tuhan. Nah, Tuhannya siapa kan ya tetap larinya sebenarnya karena tidak sama dengan di Islam. Islam kan sudah ketentuan, Allah tahu Tuhannya. Kalau dia siapa Tuhannya? Nah, tapi digandeng-gandengkan kayak umpama Kristen, ada digandengkan Nabi Isa. Sebenarnya sih sejatinya ya Allah itu sebenarnya. Namun salah akidahnya aja, salah menekatkan, meyakinkannya saja itu. Nah, ya tetap diterima oleh Allah. Karena hamba ini saking butanya, saking gak ngertinya, saking tertutupnya kan, tutup oleh Allah, belum terbuka, dibukakan oleh Allah. Kalau orang Islam ini namanya kebuka ini. Nah, tentang masalah akidah. Walaupun tentang masalah bersyukur apa kadang-kadang tidak bersyukur itu kan belum dibuka, beda nih. Dibuka hak kita kalau dengan dibuka masalah kita bersyukur tentang Allah. Nah, jadi walaupun itu non muslim tetap bersyukur ya diterima karena dia tetap berterima kasih kepada Allah. Diterima kalau kita bersyukur. Ada hal itu diperintah juga di siapapun hambanya diperintah untuk bersyukur. Yang keduanya apakah orang lagi ujian ini diterima bersyukurnya atau harus bersyukur? Ya tetap harus bersyukur. Kita sebenarnya yang namanya bersyukur niki rata-rata umumnya manusia kan cuma tentang materi, ya kan? Rata-rata cuma sekedar materi, padahal bukan sekedar materi, banyak nikmat Allah yang tidak terhitung, nggak bakal bisa terhitung kan. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Andai kata kalian itu menghitung atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan ini dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, pagi sampai malam sampai pagi lagi, gak berhenti-berhenti nikmat Allah itu. Bisa melihat, bisa mendengar, bisa jalan, tangannya bisa meraba dan mencium, hidungnya bisa mencium. Itu kan nikmat Allah, tapi nggak dihitung ini kan, nggak dihitung. Nah, nggak terasa. Makanya saya kadang-kadang bandingkan orang yang banyak duitnya masuk rumah sakit lagi. Kalau dengan orang yang duitnya sedikit tapi nggak sakit-sakit, milih mana kan begitu. Nah, orang duitnya miliaran, pas giliran periksa, semiliar lagi, sampai duitnya habis, sampai kurang. Contoh, kalau sama orang duit cuma 10 juta mau, tapi buat beli ini nggak bisa karena sudah datanya ini 10 juta ini 100 tahun umpama. Kalau itu ada 10 miliar pun, tapi lagi-lagi di rumah sakit nggak bakalan nikmati kan. Yang rumah sakit saja, makan susah, ini susah, tidur susah, ini udah nggak bisa segala-galanya. Tapi pas giliran 10 juta ini sehat, bergas kemana-mana bisa. Walaupun naik motor, dia punya mobil apa nggak bisa dinikmati. Milihan mana? Saya kadang-kadang begitu. Nah makanya dari itu, walaupun banyak ujian, kita masih diberi sehat, masih dipanjangkan umur, masih bisa melihat, masih bisa bicara, masih bisa mendengar. Coba aja orang kalau nggak bisa bicara, pengen bisa bicara, masuk rumah dokter berapa ratus juta masih belum bisa ngomong-ngomong. Sakit gigi, lara utuh. Ya sakit utuh kan, ngereng-ngereng we mangan kangelan, mangan kin benak, kin lara, kin gatget keturu bisa dodok kangen wis gatget ndase ya puyeng or karu-karuan. Iku tau sekakoten mawon do. Dicoba sama mawon. Pas giliran, nah mulanya kita kudu bersyukur. Di rumah sakit masih angger lara mawon.
berobat ning puskesmas masih lara mawon. Nah, akhirnya dipetuk karo hikmah bruk ngene kayu, waktu dipatok cetok ini kon gocek waras. Enggak bajatin waras. Ora duan maning lah. Makanya kita tetap walaupun diuji yang jadi jangan cuma sekedar materi, tapi itulah harus diperhitungkan. Yang luar biasa kalau dibandingkan tadi tuh yang miliaran rumah sakit terus nggak bisa dinikmati walaupun segala mewah. Nah, dengan yang sederhana tapi segala sehat kemana-mana bisa jadi luar biasa. Nah itu makanya kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Iya walaupun diuji tetap kita bersyukur. Nah Mas Jatuhnya kan larinya ke materi tadi. Maksudnya ini bukan materi bagi misalkan kita misalkan orang tua meninggal habis itu bertubi-tubi lagi yang lain-lain bukan masalah materi ini bagi Iya kan sama artinya begitu kayak bukan masalah materi. Artinya larinya ke sana, bertubi-tubi nih. Ya, tetap kita masih bersyukur, masih bisa jalan, masih bisa melihat. Harus ke sana larinya. Nah, intinya kan begini kalau Mas Jatuh nih. Gini, diisi lagi, orang tua sakit, anak sakit. Ini lagi istri sakit lagi umpama ini contohnya. Tetap saudara sakit lagi. Nah, Mas Ceto sendiri ya bersyukur alhamdulillah kita bisa nengok, bisa jalan kan. Nah, kalau Mas Ceto sendiri nah, makanya itu. Nah, ini nih. Nah, makanya harus bersyukurlah itu ya. Tetap bersyukur. Tinggal kita setelah itu berdoa kan ya Allah mudah-mudahan anak saya sehat, ini sehat, sembuh sehat. Terus nanti tambah ibadah, tambah tekun, mohon kepada Allah. Nah, terus mungkin nanti ya diberi kesembuhan. Nah, saya ini lagi kan berkah lagi. Nah, itu makanya kita tetap jangan sampai mengurangi rasa syukur kepada Allah. Nah, bersyukur ini, walaupun sudah diterangkan di sini, walaupun baru bersyukur belum berdoa, ini dengan bersyukur jadi sembuh. Makanya praktek syukur itu, walaupun kita belum berdoa, bisa mengatasi segala hal. Yang tadinya sulit jadi mudah karena kita pandai bersyukur. Kalau tidak pandai bersyukur dicabut berkahnya oleh Allah jadi turun jadi hilang. Tapi karena pandai bersyukur jadi naik. Tadi sakit karena kita bersyukur ya alhamdulillah masih belum ini walaupun lagi sakit masih doyan mangan. Alhamdulillah ibu saya walaupun sakit masih bisa jalan. Alhamdulillah anak saya walau sakit masih bisa sekolah bawa. Kalau nggak bisa sekolah, alhamdulillah masih bisa duduk di sini. Masih bareng saya. Kalau sudah sakit hilang di mana lagi? Makanya kita harus bersyukur. Nah, dengan syukurlah Allah akan turunkan rahmat dan juga mudah. Yang sakit jadi sembuh, yang susah jadi mudah. Jadi itu hilang rasa susahnya, rasa sakit semua hilang jadi dimudahkan. Itu karena kita pandai bersyukur. Kalau tanpa bersyukur doa pun ini gersulam ya Allah gini lagi-lagi bertubi-tubi sakit pada itu coba lagi kita loh. Boleh sabar kayak padahal kesabaran itu jadi kekasih Allah dekat dengan sama Allah dan Allah akan memberi rahmat dan kalau sakit diberi kesembuhan itu belum doa baru bersyukurnya saja. Nah, istimewa orang bersyukur itu menambah kenikmatan, menambah rezeki, rezeki itu kan banyak, sehat ini rezeki. Nah, iman rezeki yang luar biasa. Nah, terus kita bisa memandang, melihat, berjalan dan lain sebagainya itu ya rezeki semua. Nah, namun kadang-kadang tidak diperhitungkan. Yang di ratanya umumnya manusia cuma materi biasanya kan. Kalau lagi terpuruk, aduh kita ini gitu. Pas giliran lagi jaya, nah baru alhamdulillah pas jalan, alhamdulillah salah jalan bisa, salah menggunakannya salah. Ini juga nanti keberkahan dicabut lagi kadang-kadang. Makanya kita selalu dipantau dan semua harus dikoreksi. Jangan sampai kita salah menggunakan. Harus kita jaga dengan baik-baik dapatnya pemberian Allah nih rezeki nikmat Allah kita harus jaga. Jangan sampai bocor ataupun jangan sampai kita salah menggunakan rezekinya Allah. Insya Allah kalau kita bisa menjaga dengan baik rezeki pun akan bertambah, sehat pun akan terjaga dan tanpa kita berdoa dari bersyukur saja sudah bisa mengendalikan yang namanya terburuk itu. Insya Allah akan meningkat dan meningkat. Itulah Pak Seto.
Paham ya Mas? Itu keluarga saya tuh waktu itu itu serangannya pakai dari setiap hari ini di rumah ada yang meninggal gitu sampai 8 hari betul 8 orang yang meninggal gitu. Iya. Pas lagi ini apa? Covid. Iya. Coba kasih tanyain. Bukan Mas Seto lagi Covid sih kau. Maksudnya kalau orang kan pakai 1 orang. Sama hari ini meninggal 1. Ini meninggal lagi. Jadi sampai 7 hari betul tuh meninggal tuh. Itu apa disyukuri? Itu apakah itu bala atau apa? Iya. Jadi semua itu emang dalam ujian ini, kalau orang yang taat kepada Allah itu berarti rahmat. Nah, ada kan? Kalau orang yang taat kepada Allah itu namanya rahmat. Tapi kalau orang ini selalu bermaksiat kepada Allah, melanggar larangan Allah, itu teguran dan teguran Allah. Kalau kita tidak taat artinya tidak melaksanakan perintah Allah, tapi tidak maksiat, tidak melaksanakan perintah Allah dan tidak berbuat maksiat. Nah ini juga kalau kita ada ada cobaan ujian, entah sakit apa, itu bagaikan ampunan Allah dan peringatan dan ampunan supaya kita ini menjalankan perintah Allah. Nah kalau kita selalu maksiat terus, nah itu termasuk peringatan dan teguran supaya kita kembali kepada Allah. Nah itu. Jadi gitu Pak Mas Seto. Jadi kalau kita orang taat itu namanya rahmat. Kan kalau tadi kan ditanyakan apakah itu termasuk bala gitu kan. Nah, ya emang dilihat bisa jadi bala tadi gimana reaksi keluarganya, apa menjalankan perintah Allah atau tidak, apa itu senangnya hidupnya senang-senang aja, ura-ura saja. Nah itu bisa jadi kalau cuma ura-ura nggak menjalankan perintah ya teguran. Nah, itu. Tapi kalau tetap taat maksiat gak dilaksanakan, terus taat ibadah dilaksanakan, nah itu berarti rahmat rahmat, walaupun itu meninggal juga tetap rahmat, apalagi ketemu Allah berarti lebih sempurna. Nah, itu rahmat Allah kayak gitu kalau kita orang yang tekun ibadah kayak gitu. Paham ya? Ada pertanyaan yang pasti ini dialami semua orang yang mungkin yang bahwa dalam rumah tangga, tanda kutip dalam rumah tangga, si suami misalkan sudah bersyukur dengan ketaatannya, dengan ubudiyahnya, dengan basyariahnya, tapi si istri ini tidak bersyukur, tidak menerima apa pemberian Allah. Itu yang banyak di masyarakat yang saya temui. Ketika ngobrol di soto ngeluh segala macam, istrinya ngeluh begini, ya sabar katanya. Iya. Apakah itu dia sudah bersyukur tapi tidak ditambah-tambah, maksudnya ekonominya karena istrinya itu tidak bersyukur. Apakah bersyukur dalam rumah tangga itu harus dua-duanya harus bersyukur harus gitu. Kompak gitu. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Memang begini, di dalam keluarga itu harusnya, makanya sebagai imam, lelaki sebagai imam keluarga itu semaksimal mungkin memberi nasihat terhadap istri. Supaya apa? Supaya kita menjalankan perintah Allah ini berjalan lancar, bersama-sama kita selamat dunia akhirat. Jangan cuma nanti suaminya aja yang selamat tapi istri tidak selamat, kan begitu. Rata-ratanya kan sih yang banyak tingkah di dalam keluarga itu rata-ratanya, nggak semuanya sih, rata-ratanya yaitu istri. Nah gitu kan. Makanya wajib bagi suami itu memberi nasihat supaya istri ini selamat di dunia, selamat di akhirat, selamat. Karena kebanyakan istrinya ya sudah wajar sih istri itu atau perempuan itu sebagai hiasan dunia.
sebagai hiasan dunia. Jadi seolah-olah kalau gak diatur, gak ditata dengan secara Islam, ya akhirnya seenaknya pengennya kan. Rata-rata ya senang-senang, baik hiasan dan senangnya istri begitu. Nah kalau istri suami ini sudah selalu bersyukur, terus istrinya masih ngomel-ngomel, masih kurang, nggak ada syukurnya, itu juga jadi kendala. Makanya kita wajib nasihati istri ini. Bisa jadi kendala di hadapan Allah. Sebab satu paket istri, anak istri, dan anak pun sama jadi ganjalan. Istri sudah bersyukur, orang tua laki perempuan sudah bersyukur, anaknya belantang, anaknya beler barangkali dengan ganti motor, tabrakan lagi, maksiat lagi, mabuk segala macam. Ini jadi kendala juga orang tua, sama. Nah, walaupun sudah bersyukur, nah apakah nanti orang tua itu selamat? Nah orang tua kedua ini bersyukur semua, baik semua cara ibadahnya, tapi anak gak mau ibadah, susah dirinya. Selamat orang tua, tapi anak tidak selamat. Makanya kalau bisa itu, ya sekeluarga itu jadi selamat semua. Bagaimana caranya? Ya dinasihati sebagai kewajiban imam ataupun sebagai bapak yang sebagai imamnya ini di dalam keluarga. Ya nasihati anak, nasihati istri. Mulanya